menyanyikan national anthem dari Palestina sebagai tim tamu maupun Indonesia sebagai tuan rumah kali ini yang akan menghadapi FIFA Matchday di bulan Juni, pemirsa. Ini akan menjadi misi bagi Indonesia untuk bisa menaikkan peringkat mereka dari ranking 149 yang kali ini menghadapi ranking yang lebih baik, di mana saat ini Palestina ada di ranking 93. Mampukah Indonesia depan ribuan pendukung kali ini bisa mempaskan Palestina sekaligus memperbaiki ranking mereka? Dan inilah starting lineup dari Indonesia. Ya, 4-4-2 formasi yang diturunkan oleh Sinteyong dengan penjaga gawang Syahrul Trisna, kemudian Rizky Ridho di kiri, Pratama Arhan, Elkan Bagot, Asnawi Mangku Alam, Ricky Kabuaya, Maklok, Marcelino Ferdinand, dan Yakob Sayuri di kanan, serta ada Dimas Derajat dan juga Rafael Struik. Ya, komposisi yang diturunkan oleh Sinteyong dengan formasi 4-4-2. Kita lihat para pemain dari timnas Garuda. Kita lihat tadi ada Elkan Bagot di sana juga. betul. Sementara dari Palestina di pertandingan ini menurunkan penjaga gawang. Ya, ini wasit yang akan memimpin pertandingan, Jo, ya. Ya, Muhammad Usaid Jamal. Bantu oleh asisten referee ada Muhammad Wasit Jamal, Najib Aziz, dan juga Prisman Aranda dari Indonesia. Di Malaysia. Indonesia, Asnawi Mangku Alam, dan juga kapten Palestina, Amel Seyam. Palestina menurunkan penjaga gawang Rami Hamada. Ya. Ini Inilah starting dengan- lineup dari Palestina. Ya, 4-5-1, Jo, ya. Wow, Rashid apa di kira-kira tengah, ya? Abu Wardah di tengah, dan juga Jaber di kanan. Muhammad Yamin di kiri, Seyam sebagai kapten tadi nomor 9 di tengah, dan juga kita lihat tadi Mahmud Wadi ya. Wadi sebagai ujung tombak tunggal yang diturunkan. Akram Dabuk, pelatih interim dari Palestina yang sebelumnya menjadi pelatih kiper bagi Palestina, dan inilah Coach Sintayong yang akan memberikan prestasi. Tampaknya dia mulai tersulut dengan prestasi Indonesia di kelompok umur 22. Mampukah kali ini? Kita akan melihat setelah era SEA Games 2023 dengan Rizky Ridho, sangat tenang Rizky Ridho ke belakang. Kita lihat Asnawi, mana Rizky Ridho, ada Syahrul Trisna Fadila, juga masa Persikabo, Elkan Bagot, masih Elkan. Siapa akan diberikan Elkan? Umpan panjang langsung ke depan, arahkan, kita lihat. Oh, Rafael Strike tadi gagal untuk meraih bola. Mark Klok melakukan pelanggaran, kita lihat Mark Klok, pemain asal Persib Bandung, yang kali ini kita lihat bagaimana. Oh, sebetulnya harusnya ya, Mark Klok yang mendapat atau dilanggar tadi oleh punggung 8, yaitu Muhammad Iyad Ghalib Yamin. Inilah Muhammad Iyad Ghalib Yamin, Muhammad Rashid, mantan rekan dari Mark Klok di Persib Bandung. Kini Rashid telah bermain di Mukhabir di Palestina. Kita lihat Asnawi, masih Asnawi menggiring bola, kita lihat sangat cepat, namun dipatahkan para pemain Palestina. Bukan sebuah pelanggaran, jatuh di kaki kiri para pemain Palestina. Muhammad Rashid dipotong sekarang Arhan Pratama. Oh, telat tadi kita masuk Ferdinand, jatuh di kepala ke Elkan Bagot. Jatuh, kita lihat Tamir Siam, masih Tamir Siam menggiring bola, dia berusaha memasuki daerah pertahanan Indonesia. Umpan langsung, oh sangat berbahaya tadi, sundulan yang sangat-sangat cantik, umpan yang diberikan oleh Musa Farawi tadi, hampir saja disundul dengan sangat cantik tadi oleh Mahmud Wadi, namun beruntung tadi. Kita lihat bagaimana umpan crossing yang dilakukan oleh Musa Farawi tadi hampir saja membuahkan gol untuk Palestina. Beruntung sundulan dari Mahmud Wadi, maksudnya ya Mahmud Wadi masih melenceng. Kini Arhan Pratama sangat tenang langsung ke tengah, ada Rafael Strike, pemain Ado Den Haag tadi gagal dari John D memberikan langsung menusuk langsung ke depan. Oh, sangat berbahaya, terlepas dari pengawasan Asnawi. Ada Rizky Ridho langsung menghampiri dan mengantisipasi bola dan mengenai kaki dari pemain nomor punggung 13 dari Palestina, Muhammad Nasir Abu Wada. Kita lihat Makrom Dabu, pelatih Palestina, adalah Muhammad Bashir Ahmad Rashid, mantan pemain Persib Bandung. Oh, nampaknya kita lihat
Arhan Pratama apakah mengalami masalah yang cukup serius di ankle kanannya tadi. Kita lihat memegang ankle kanan dari Arhan Pratama, pemain asal Tokyo Verdy yang kemarin bermain di pertandingan di Jepang, di Liga 2 Jepang. Masih 0-0 pemirsa, sudah masukin menit kelima. Tentu saja kedua kesebelasan masih membaca pola permainan masing-masing. Kedua kesebelasan kita lihat Ricky Kabuaya terlepas tadi kontrolnya sehingga hampir saja dicuri oleh nomor punggung 23 Ate Jabir. Adalah Ate Jabir Asnawi Mangkualam, kapten kesebelasan yang telah memakai ban kapten sejak AFF 2020 di Singapura. Saat ini sudah menjadi runner up. Ate Jabir tadi berusaha digagalkan oleh Asnawi. Ada Ricky Kabuaya, Yakub Sayuri. Oh, sangat cantik kita lihat tadi individu yang dilakukan para pemain dari Palestina. Berusaha membangun dan Ate Jabir, kita Muhammad Rasid langsung ke kanan. Ada Musa Farawi, masih Farawi langsung ke depan. Ada Tamir Siam, tidak berhasil dia. Oh, masih belum keluar. Berusaha memberikan umpan kepada Ate Jabir, dibayangi oleh Elkan Bagot. Sangat baik tadi Elkan Bagot untuk mengawal pergerakan yang dilakukan oleh Muhammad Iyad Al-Ghalib Iyamin. Inilah Muhammad Iyad Al-Ghalib Iyamin, hampir saja tadi merebut bola yang dilakukan dari penguasaan Elkan Bagot yang nampaknya akan kembali ke klub lamanya yaitu Ipswich Town yang kini telah promosi ke Championship di Inggris. Nampaknya tendangan bebas atau pelanggaran nampaknya tadi dilakukan oleh Muhammad Iyad Al-Ghalib Iyamin terhadap Elkan Bagot. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Sahrul Trisna Fadila, penjaga gawang asal Persikabo. Lihat bagaimana para pemain Indonesia langsung menumbuk di depan. Umpan panjang rasakan kepada Rafael Strike. Kontrol yang baik kita lihat Elkan Bagot, sapu bola ke depan, arahkan kepada Rafael. Berduel dengan Musa Farawi. Ada Dimas Derajat, gagal ada Muhammad Saleh. Kini bola. Dan kita lihat saja tadi, hampir saja nampaknya bukan sebuah pelanggaran meskipun kita lihat tadi pemain Rafael Strike terjatuh, tapi bukan sebuah pelanggaran menurut wasit Muhammad Usaid bin Jamal dari Malaysia. Apakah harus diganti bolanya? Karena menurut nampaknya penjaga gawang dari Palestina yaitu Rami Hamada mengalami sedikit masalah di tangannya, harus mendapatkan perawatan. Apakah mengganti sarung tangan? Kita lihat yaitu Yasir Hamada, penjaga gawang berusia 29 tahun, berpose 183 cm, berasal dari klub Jabal Al-Maqabir di Palestina yang telah bergabung sejak 9 Juli 2022 dengan klub yang berbasis di Yerusalem Timur yang bermain di Liga Primer Palestina. Penjaga gawang yang memiliki postur sangat tinggi, cukup baik, maksudnya itu 183 cm. Palestina sendiri memang memiliki ranking FIFA yang jauh lebih baik dibanding Indonesia. Meskipun Indonesia pernah mengalahkan Palestina di tahun 2011, memiliki ranking FIFA 93, sedangkan Indonesia 149. Sebuah jarak yang cukup jauh di antara kedua negara. Arhan Pratama lempar jauh, langsung arahkan kepada Yakub Sayuri. Ada Musa Farawi, kini masih Farawi berduel. Kita lihat oleh Pasangan Ferdinand, masih Ferdinand. Umpan kepada Maklok. Arhan Pratama gagal. Arhan kini direbut nomor punggung 8. Umpan terobosan sangat berbahaya, sangat berbahaya. Hati-hati Indonesia. Umpan langsung arahkan tadi kepada Mahmud Wadid, berhasil digagalkan Indonesia. Jatuh lagi di kaki Samir Jondi tadi, lempar ke dalam. Ate Jabir, Samir Ciam, Musa Farawi, masih Musa Farawi, berusaha dia melewati Rafael Strike, namun dibiarkan saja. Kita lihat oleh Arhan Pratama. Inilah Musa Farawi, main atau sayap kanan dari Palestina, kelahiran Yerusalem 22 Maret 98, bermain di Sabab Al-Khalil dengan caps 6 kali. Kini Indonesia kuasai bola. Rizky Ridho, sangat baik Asnawi, ke belakang kembali kepada Elkan Bagot, berhasil melewati Syamir Siam. Kini Arhan Pratama dari sisi
karena pertahanan dari Palestina. Rafael Strike, bukan sebuah pelanggaran. Oh, dilanggar tadi kita lihat oleh Yasir Hamid. Memang di depan wasit dari Muhammad Usaid bin Jamal dari Malaysia. Kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan terhadap Rafael Strike yang memiliki heading blow yang cukup baik sehingga sulit tadi untuk mengambil bola dari Rafael Strike, pemain berusia 20 tahun, masih muda. Inilah Sandy Walsh yang gagal untuk melakukan debutnya di Stadion Gelora Bung Karno di Surabaya, di mana dia sangat menginginkan untuk tampil di Surabaya karena dia merasa inilah kampung halaman dari sang kakek yang berasal dari Surabaya. Kini tendangan bebas Indonesia, Mark Law. Tendangan bebas akan langsung ke jantung pertahanan. Oh, nampaknya kepada Arhan Pratama. Masih Arhan, angkat langsung di kotak penalti. Oh, sudah dan tidak terarah tadi dari Rizky Ridho. Sangat disayangkan. Sebenarnya peluang yang cukup baik kena bebas tadi kita lihat Rizky Ridho untuk menyundul bola, tapi nampaknya agak sedikit ragu dari Rizky Ridho, pelatih Indonesia Sintayong. Tentu saja ini adalah persiapan atau pertandingan yang cukup baik sebagai persiapan Indonesia menjelang Piala Asia Januari 2024 nanti di Qatar. Ada Mark Locke. Jatuh di kaki Mahmud Uwadi. Kini Musa Forawi umpan kepada Tamir Siam dibayangi oleh Arhan Pratama. Hati-hati Arhan, masih Tamir Siam ke tengah. Oh, sangat berbahaya. Langsung umpan langsung ke kotak penalti. Sudul tadi Muhammad Uwadi. Oh, hampir saja diserobot tadi nomor punggung 23 yaitu Jabir. Namun sergapan dari Sahrul Trisna cukup baik. Kini akan Bagot dari bawah langsung arahkan kepada Rafael Strike. Oh, terlepas Strike. Gagal untuk menyelamatkan bola. Ada Muhammad Rashid. Kini umpan langsung ke depan. Oh, hai. Cukup baik antisipasi yang dilakukan oleh Sahrul. Kini Makrok umpan cepat langsung kepada Rafael Strike. Kembali kita lihat nomor punggung 4 yaitu Yasir Hamid benar-benar tidak membiarkan Rafael Strike untuk bisa mengontrol bola dengan sangat baik. Oh, serangan balik Tamir Siap, masih Tamir Siap, umpan langsung di kotak penalti, arahkan langsung pada Uwadi. Oh, nampaknya bola terlalu cepat. Kita lihat bagaimana para pemain Palestina benar-benar ingin mengandalkan serangan-serangan panjang dengan memanfaatkan postur mereka yang memang lebih tinggi dibandingkan para pemain Indonesia, tapi para pemain belakang Indonesia juga memiliki postur yang cukup baik terutama Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Tangan gawang saja Rizky Ridho, ada Elkan Bagot bermain dari belakang. Umpan ke depan langsung arahkan pada Marcelo Ferdinand. Kini jatuh di kaki Arhan, langsung ke depan arahkan kepada Dimas Derajat. Gagal tadi Dimas Derajat. Muhammad Rashid di tengah. Oh, sangat berbahaya. Atta Jabir ke kiri, ada Samir Jondi, masih Samir Jondi. Langsung ke Atta Jabir lagi, angkat langsung di kotak penalti, berbahaya. Ahai, cantik, sungguh cantik sekali kamu Sahrul Trisna Fadila untuk menggagalkan umpan panjang yang dilakukan tadi oleh Samir Jondi. Selamat bergawang Indonesia. Muhammad Rashid atau Muhammad Bashir Ahmad Rashid. Rafael Strike tadi adalah pemain debutan di tim nasional Indonesia dan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Rafael Strike merupakan debut. Sebelumnya ada 4 pemain lagi Indonesia yang menunggu debut, yaitu Hussein Patinama dan juga Sandy Walsh. Namun disayangkan Sandy Walsh gagal karena mengalami cedera saat latihan. Ya, kita lihat tadi Rafael Strike pada Marcelo Ferdinand ke belakang Pratama. Elkan Bagot, masih Elkan. Siapa yang diberikan oleh Elkan? Masih mencari. Oh, dia berusaha tadi melewati Siap, langsung umpan ke depan, arahkan kepada Rafael Strike, tapi umpan dari Elkan Bagot kurang terarah tadi karena memang terlalu keluar sehingga gagal tadi Rafael Strike untuk melakukan serangan balik. Pemain asal Ado Den Haag tadi, Rafael Strike, pemain muda Indonesia. Kembali Indonesia menguasai permainan. Ada Mark Locke. Nampaknya para pemain Indonesia cukup bisa menguasai atau mengontrol permainan di menit atau di babak pertama ini hingga di menit ke-14. Elkan Bagot
belakang. Pemain berpostur 196 cm meminta agak ke bawah tadi Elkan Bagot kepada Arhan Pratama. Mark Klok kembali kepada Sahrul, balik kepada Mark Klok, bermain dari bawah. Ricky Kambuaya, Rizky Ridho tadi pada Mark Klok, kini Elkan Bagot langsung ke tengah. Rafael Strike sangat baik, umpan langsung. Ada Dimas Derajat. Oh, sangat baik Dimas Derajat. Masih Dimas, umpan terobosan langsung. Oh, nampaknya pressing dilakukan para pemain belakang Palestina cukup baik, khususnya dari Musa Forawi tadi dan juga pemain nomor 4 Yusuf Hamid. Rami Hamada penjaga gawang, Musa Forawi, Muhammad Rasid, dibayangi kita lihat tadi oleh Rafael Strike. Oh, dipotong oleh Yakub Sayuri yang berpindah posisi ke kiri. Kali kita maklok ke belakang kepada Rizky Ridho, menguasai permainan Indonesia. Setelah gagal dari serangan dari Palestina, kini Asnawi, masih Asnawi ke belakang kembali kepada Rizky. Oh, sangat baik Marcelo Ferdinand, umpan cepat langsung. Apakah bisa dikejar oleh Dimas Derajat? Oh, Dimas Derajat nampaknya gagal tadi untuk bisa menguasai bola, tapi nampaknya tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia Patinama, pemain asal Viking yang belum juga melakukan debut, kita lihat Stefano Lillipali, salah satu penggawa Indonesia di AFF 2016 dan juga di beberapa pertandingan match di Indonesia. Terakhir melawan Burundi tadi ke Stefano Lillipali. Rami Hamada, oh, nampaknya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, bukan tendangan penjuru. Tapi biar gimana pun, lemparan ke dalam ini sangat berbahaya karena kita tahu bahwa Arhan Pratama memiliki keahlian lemparan ke dalam yang sangat-sangat jauh dan beberapa kali lemparannya benar-benar menghasilkan assist seperti saat di SEA Games dan juga di klubnya Tokyo Verdy. Arhan Pratama lempar ke dalam, oh, nampaknya tidak terlalu jauh, arahkan tadi maksudnya kepada Elkan. Shooting lagi Yakub Sayuri digagalkan oleh Yashir Hamid, jatuh di kepala Asnawi. Oh, merebut duel, kira-kira lihat tadi ada Samir Siam, maksudnya kepada Muhammad Iyad. Kini lagi Asnawi, gagal tadi. Oh, jatuh, kita lihat lagi kembali bantuan dari Mark Klok ke kiri. Marcelo Ferdinand cukup cepat para pemain Indonesia. Asnawi lagi umpan kepada Mark Klok, oh, ke belakang kepada Marcelo Ferdinand, masih angkat di kotak penalti, digagalkan oleh Yashir Hamid. Cukup baik dan cukup pressing, namun digagalkan oleh Rami Hamada. Peluang penyesalan yang sangat-sangat dalam dirasakan oleh Dimas Derajat karena gagal tadi menyisakan peluang. Tamir Siap, masih Tamir Siap. Serangan balik kita ada Muhammad Al-Rashid. Akhirnya ada kita Mustafa Rawi kembali kepada Muhammad Rashid, akan terus di kotak penalti. Ada kita lihat lagi Wadi, masih Wadi berputar-putar ke kiri, terpati oleh Samir Jondi, masih Samir Jondi ke dalam, hati-hati. Kita adalah Muhammad Iyad Al-Ghalib Yamin, di box saja Elkan Bagot, jatuh di kaki Dimas Derajat, kontrol yang sangat baik, berusaha dikejar oleh Atta Jabir. Oh, bukan sebuah pelanggaran kah? Oh, nampaknya memang sebuah pelanggaran dan lemparan ke dalam. Protes tadi dilakukan oleh Mahmud Nasir Abu Uwadda tadi dari Palestina. Nampaknya para pemain Indonesia benar-benar melakukan gempuran-gempuran yang sangat berbahaya ke arah Palestina. Dan cukup kaget juga para pemain Palestina melihat gempuran-gempuran dilakukan para pemain Indonesia. Lempar ke dalam Indonesia. Asnawi, kita lihat kepada Rizky Ridho, kembali kepada Asnawi. Masih siapa yang umpan panjang ke depan, arahkan kepada Strike. Umpan yang terlalu jauh, jatuh di kaki Muhammad As-Salah dari Palestina. Musa Forawi kini dari Palestina, dari bek kanan langsung ke depan, arahkan kepada Tamir Siam. Masih Musa Forawi, Tamir Siam lagi, masih Tamir Siam dari Palestina ke belakang. Ada Muhammad Salah ke kiri, ada Yasir Hamid ke kiri lagi, ada Samir Jondi dari Palestina langsung ke tengah. Muhammad ada Atta Jabir, Muhammad Rasid, umpan kepada Wadi. Oh, gagal tadi Wadi. Oh, direbut lagi kita Atta Jabir, masih Atta Jabir. Kini ada Mahmud Nasir Abu Wada. Gagal tadi serangan dari Palestina, serangan dari Indonesia. Rafael Strike, oh, sangat baik Rafael Strike, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Marcelo, tapi dipotong saja oleh Musa Forawi. Kontrol permainan sementara ini setelah gagal tendangan Indonesia, para pemain Palestina. Atta Jabir ke belakang, langsung ke tengah.
Muhammad Iyad tadi. Kini Musa Farawi, masih Prophet Tamir Siap, masih Tamir Siap. Tamir Siap masuk ke dalam, umpan langsung ke depan. Oh, digagalkan oleh Asnawi, dibuang saja. Oh, berebut kita lihat ada nomor punggung 5 Muhammad As-Soleh. Oh, jatuh di Ricky Kambuaya. Masih Ricky Kambuaya bermain cepat. Oh, umpan yang salah tadi kita lihat Ricky Kambuaya, tapi tampaknya sebuah pelanggaran karena memang wasit dari Malaysia Muhammad Usyed bin Jamal menyatakan hal tersebut sebagai pelanggaran. Memang sebuah pelanggaran tadi Muhammad Ar-Rasyid terhadap Ricky Kambuaya. Tendangan bebas Indonesia. Ricky Kambuaya bermain di Persib setelah Muhammad Ar-Rasyid pergi. Inilah Marcel Ferdinand. Pertama, Elkan Bagot. Indonesia berusaha menguasai permainan. Ada Arhan pertama, masuk ke dalam Arhan. Siapa yang akan diberikan? Arhan ke kanan kepada Rizky Ridho. Yang cukup menarik pemain belakang Indonesia, Rizky Ridho dan juga Elkan Bagot. Dua pemain muda Indonesia yang sebelumnya sempat diproyeksi sebagai dua center back di Piala Dunia sebelum tahun 2003, tapi ya apa daya Piala Dunia dibatalkan karena saat itu adalah corona sehingga gagallah duet Elkan Bagot juga Rizky Ridho dan Marcelo Ferdinand, salah satu pemain muda Indonesia yang bermain di Belgia. Musa Farawi bek kanan ke belakang. Ada Yashir Hamid pada Rami Hamada penjaga gawang. Samir Jondi bek kiri kembali kepada penjaga gawang Rami Hamada. Ke depan langsung pada Yasir Hamid. Masih Yasir Hamid ke tengah ada Muhammad Iyad Ghalib. Muhammad Iyad Ghalib Yamin. Ada Muhammad Rashid. Muhammad Rashid umpan kepada hampir saja digagalkan oleh Yaakob Syayuri tadi. Ada kita Elkan Bagot. Mark Locke ini Indonesia kuasai bola ke kiri tepatnya oleh Arhan Pratama. Masih Arhan Pratama berusaha dikejar oleh Tamir Siam, tetapi berhasil ditenang saja oleh seorang umpan terobosan sangat baik. Oh, Dimas Derajat. Berhasil digagalkan tadi oleh Romi Hamada. Sebuah peluang yang sangat cantik. Oh, sungguh nikmat. Mana lagi yang kau dustakan Dimas Derajat. Sangat cantik tadi. Sebuah peluang yang sangat terbuka tadi. Namun gagal. Sudah berhadapan dengan penjaga gawang Romi Hamada dari Palestina. Gagal Indonesia untuk membuka skor. Inilah Dimas Derajat. Umpan terobosan langsung kepada Wadi. Namun lebih dekat dengan penjaga gawang. Bagaimana penyesalan dari Sintayong tadi. Peluang dari Dimas Derajat. Elkan Bagot, shots atau tendangan ke gawang Indonesia 2, Palestina 0. Untuk menandakan bagaimana cara serangan Indonesia sementara ini di atas Palestina. Asnawi sangat cepat berusaha tadi melewati Mahmud Nasir. Kini Ricky Kambuaya ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembali kepada Ricky ke belakang. Ada Mark Locke yang jauh turun ke bawah menjadi kontrol di belakang meskipun sebagai gelandang bertahan. Kini Elkan Bagot yang agak bergeser ke kiri. Ada Ricky Kambuaya langsung ke depan pada Elkan Bagot. Masih akan kembali kepada Ricky. Masih Ricky berusaha dia melewati Iyad. Ke tengah ada Asnawi. Masih kita lihat Asnawi. Umpan panjang arahkan langsung kepada Arhan Pratama. Nampaknya sangat baik tadi dilakukan oleh terlepas tadi dari Romi Hamada. Backpass dari kepala oleh Musa Farawi. Mungkin agak terlalu panik karena memang bermain di bawah tatapan sekitar 40.000 penonton yang memenuhi stadion dari Gelora Bung Tomo Surabaya. Inilah Romi Hamada yang gagal tadi untuk mengamankan backpass yang dilakukan oleh Musa Farawi. Tendangan penjuru Indonesia yang pertama dilakukan oleh Mark Locke Dimas Derajat. Pemain yang sangat diharapkan untuk benar-benar menjadi striker utama Indonesia oleh Sintayong. Arhan tadi kepada Marcelo Ferdinand, kembali kepada Mark Locke, angkat kotak penalti, berbahaya. Elkan Bagot meskipun berpose 196 cm tidak mampu juga tadi untuk meraih umpan yang diberikan oleh Mark Locke. Kita lihat bagaimana umpan silang yang dilakukan oleh Mark Locke tadi terlalu tinggi sehingga seorang Elkan Bagot pun gagal untuk meraih bola karena memang bolanya terlalu tinggi untuk bisa dijangkau oleh Elkan Bagot yang berpose 196 cm. Kini Palestina, Romi Hamada, Yashir Hamid langsung kepada
Wadi, kini kita lihat Muhammad Iyad Khalid Yamin. Muhammad Iyad berusaha melewati Arham Pratama. Oh, masih belum keluar. Ada Tamir Isyam. Bola sudah keluar lapangan pertandingan sehingga menghasilkan lempar ke dalam buat Palestina. Kita lihat bagaimana sliding yang sangat-sangat baik dilakukan tadi oleh Arhan. Musa Forawi di kotak penalti berbahaya. Oh, apakah handsball? Bukan handsball tadi. Atta Jabir kembali ada John D. Digagalkan ada Ricky Kambuaya, namun jatuh lagi di kaki Samir John D. Main tenang. Kita lihat Muhammad Saleh, Muhammad Rashid, umpan panjang ke kanan, ada Musa Forawi. Oh, nampaknya sudah keluar lapangan pertandingan tadi. Dan memang bola terlalu tinggi untuk bisa diraih oleh Musa Forawi dalam Makron Tabuk, pelatih Palestina. Inilah Muhammad Iyad Khalid Yamin. Lempar ke dalam saja buat Indonesia dalam Mark Anthony Klok. Syam dari Palestina, umpan jauh kepada Rizky Ridho. Asnawi, cantik sekali Asnawi, sangat cepat berusaha melewati Atta Jabir. Masih Asnawi berlari cepat, dibayangi oleh Atta Jabir. Ada Yakub Syayuri, kembali pada Asnawi, masuk ke dalam Asnawi, umpan terobosan, Rafael strike. Oh, gagal, oh Tuhan, strike. Gagal untuk menciptakan gol pertamanya di debutnya kali ini. Rafael Strike, pemain muda Indonesia, yang tentu saja sangat diharapkan untuk bisa menjadi tukang gedor dari tim nasional Indonesia. Bagaimana kita lihat umpan terobos yang sangat cantik pada Rafael Strike, tapi kontrolnya tidak terlalu sempurna tadi sehingga dicocor saja oleh Atta Jabir dari Palestina sehingga menghasilkan tendangan penjuru yang kedua kalinya atau ketiga kalinya buat Indonesia. Siapa yang akan melakukan tendangan penjuru? Dan ada 4 pemain Indonesia, Elkan Bagot, Dimas Derajat, Rizky Ridho, dibayangi oleh Tamir Syam, Yasir Hamid. Terus membayangi para pemain Indonesia ada Dimas Derajat juga yang nampaknya sudah semakin pulih dari cedera lututnya. Ada 5 pemain Indonesia di kotak penalti. Arham Pratama masih konsentrasi dia untuk bisa melakukan umpan crossing di kotak penalti dengan tendangan penjurunya. Memberikan aba-aba, lakukan sudah. Oh, siapa yang diberikan? Marcelo Ferdinand. Oh, umpan volley yang gagal tadi. Digagalkan para pemain Palestina. Kini Yakub Syayuri yang agak turun ke bawah. Asnawi langsung umpan panjang arahkan kepada Elkan Bagot, namun gagal. Ada Tamir Syam, umpan ke depan, maksudnya kepada Iyad Khalid. Ada Asnawi lagi, masih Asnawi digagalkan oleh Rizky Ridho. Masih kita lihat Marcelo Ferdinand, pelanggaran dilakukan oleh Muhammad Iyad Khalid Yamin tadi terhadap Marcelo Ferdinand, pemain asal klub Dens dari Belgia. Pelanggaran dilakukan oleh Iyad Khalid tadi. Inilah Iyad Khalid. Sintayong tentu saja memiliki pekerjaan berat lagi nanti di tanggal 19 saat lawan Argentina di Stadion Gelora Bung Karno. Pertandingan tentu saja akan disiarkan langsung juga oleh RCTI, sebuah pertandingan maha dahsyat di tahun 2023 ini. Rizky Ridho, ada Asnawi, langsung umpan panjang ke depan. Oh, sangat baik terima sudah kepada Yakub Syayuri. Terlalu jauh Muhammad Saleh. Back pass saja kepada Romi Hamada dari Palestina. Umpan panjang arahkan kepada Uwadi. Oh, berusaha saja dikejar tadi oleh para pemain Palestina, yaitu Iyad Khalid, namun gagal. Elkan Bagot, umpan panjang arahkan kepada Rafael Strike. Berusaha mengejar dia tadi, namun bola memang terlalu laju sehingga sulitlah dari Rafael Strike untuk bisa meraih bola karena umpannya terlalu cepat dari Elkan kepada Strike. Ada lagi satu pemain yang juga menunggu debut, yaitu Ivar Yener, pemain asal klub Utrecht, maksudnya yang Utrecht, di mana ada 4 pemain dari atau ex pemain yang Utrecht di tim nasional Indonesia saat ini seperti Sen Patinama, Rafael Strike, Stefano Lillipali. Trisno, hapusnya Sahrul Trisna Fadila, pendek saja kepada Rizky Ridho. Nampaknya para
pemain Indonesia masih belum bisa menemukan celah yang tepat di pertahanan Palestina. Begitu juga Palestina masih cukup sulit meskipun pertempuran di lini tengah cukup ketat di antara kedua kesebelasan. Sangat baik kontrolnya, kita lihat di Mas Derajat, pelanggaran dilakukan oleh Samir Jondi tadi. Tendangan bebas Indonesia adalah Dimas Derajat. Indonesia kini Arhan Pratama. Belakang ada Ricky Kabuaya yang benar-benar bermain layaknya sang legend Ruli Nere di masa jayanya. Umpan sangat baik Dimas Derajat. Hampir saja terjadi skema yang sangat cantik namun digagalkan para pemain belakang Palestina. Marcel Ferdinand umpan ke kanan. Sangat baik tadi, kita lihat. Rafael strike, umpan dari Marcel Ferdinand. Tuhan. Tuhan. Nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan. Marcel Ferdinand tadi. Sebuah peluang yang sangat terbuka gagal tadi dilakukan oleh Marcel Ferdinand atau diselesaikan oleh Marcel Ferdinand. Back pass yang sangat-sangat cantik dilakukan oleh Rafael Strike. Sebuah penyesalan yang sangat dalam dari Marcel Ferdinand. Yasir Hamid ke depan pada Tamir Siam. Jatuh di dada dari Arhan Pratama. Nampaknya terjadi pelanggaran di area dari Palestina karena memang bola dihadang sangat keras oleh Rafael Strike. Kita lihat bagaimana berusaha menutup tadi Rafael Strike. Tentu saja Rafael Strike berusaha menutup agar pemain Palestina tidak cepat melakukan serangan balik, karena jika melakukan serangan balik tentu akan sangat berbahaya. Dan begitu tadi Rafael Strike berusaha cepat untuk menutup pergerakan yang dilakukan oleh Yasir Hamid. Tendangan bebas buat Palestina. Rami Hamada. Muhammad Saleh, center back dari Palestina. Kita lihat duel dari Musa Farawi dan juga Marcel Ferdinand. Aksi-aksi yang sangat menarik tadi terjadi. Kita lihat di Kambuaya dan inilah Yakob Sayuri tadi gagal melakukan tendangan yang sempurna. Yasir Hamid, Palestina berusaha membangun serangan. Ada Muhammad Saleh, umpan panjang ke kiri, arahkan kepada Muhammad Nasir Abu Wada, jatuh di kaki para pemain Indonesia lagi. Mark Locke arahkan kepada Marcel Ferdinand. Sangat baik Marcel Ferdinand, berputar-putar dia, sangat baik tadi, menari-nari di depan dari Musa Farawi. Ada Arhan Pratama, umpan panjang, arahkan menyusul tengah kepada Rizky Ridho. Berlari cepat ke dalam Rizky Ridho, berusaha langsung ke area pertahanan dari Palestina. Umpan ke depan langsung arahkan pada Dimas Derajat. Berduet terus sangat baik tadi kepada Mark Locke. Ada Erkan Bagot ke kiri, umpan-umpan sangat cepat dilakukan para pemain Indonesia, namun gagal memberikan umpan mantap tadi. Marcel Ferdinand digagalkan oleh Musa Farawi. Kembali Ricky Kabuaya, pemain asal Persib Bandung, kuasai bola ke belakang kepada Erkan Bagot. Masih cukup sulit untuk menembus pertahanan. Ada Rafael Strike, sangat baik kita lihat Rafael Strike bermain untuk mengelabui para pemain dari Palestina. Umpan pendek kepada Ricky Kabuaya, ada Marcel Ferdinand ke tengah kepada Mark Locke. Masih Mark Locke, digagalkan tadi, jatuh dan kembali kepada Marcel Ferdinand. Masih Marcel Ferdinand, umpan kepada Asnawi Mangku Alam ke belakang kepada Rizky Ridho. Umpan cepat lagi, sangat baik. Ada Marcel Ferdinand, berusaha dikejar oleh Atta Jabir, dilakukan pelanggaran lah oleh Atta Jabir terhadap Marcel Ferdinand tadi. Permainan nampaknya permainan Indonesia benar-benar melakukan passing yang sangat-sangat cepat ke area pertahanan dari Palestina, sehingga cukup menyulitkan para pemain Palestina untuk mengantisipasi serangan-serangan cepat dan juga aliran-aliran bola yang sangat cepat ke arah pertahanan dari Palestina. Di bawah koordinasi gelandang pertahanan dari Mark Locke dengan dua gelandang menyerang Indonesia, yaitu ada Marcel Ferdinand dan juga Ricky Kabuaya. Ricky Kabuaya lebih banyak bermain sebagai pemain 50-50 dari tim nasional Indonesia melawan Palestina ini. Tendangan bebas Mark Locke tidak jadi dilakukan oleh Arhan Pratama, langsung di kotak penalti arahkan pada Erkan Bagot. Pelanggaran Erkan Bagot karena tadi menarik tadi badan atau jersey dari Palestina. Sedikit protes kita Erkan Bagot, umpan Arhan Pratama langsung ke Erkan Bagot, jelas memang menarik tadi baju dari pemain Palestina.
Kini tendangan bebas buat Palestina, yaitu Rami Hamada. Inilah Masnad Ferdinand. Umpan panjang ke depan arahkan pada Musa Farawi. Musa Farawi berdua dengan Arham Pratama, jadi jatuh di kaki. Kita lihat pemain nomor punggung 13 Muhammad Nasir Abu Wada ke belakang, ada Muhammad Rasid ke belakang kepada Muhammad Saleh mencari rekan langsung ke depan, arahkan. Oh, sangat baik kita lihat Muhammad Ian Khalid Yamin, masih Muhammad Ian Khalid Yamin. Oh, tidak jadi memberikan umpan ke depan, arahkan langsung ke depan penalti, berbahaya datangnya. Oh, cukup mudah tadi penjaga gawang dari Indonesia, yaitu Syahrul Trisna Fadila, untuk bisa menggagalkan. Memang bola datangnya sangat lembut sehingga mudahlah diamankan oleh para pemain Indonesia. Kini dari bawah kita lihat Rizky Ridho arah kepada Asnawi, masuk ke dalam Asnawi, masih berhadapan dengan pemain dari Palestina. Ada Atta Jabir berdua, kita lihat dengan Dimas Derajat. Oh, jatuh di kaki Abu Wada. Kini Musa Farawi lagi, ada Abu Wada lagi, masih Abu Wada kembali kepada Atta Jabir, masih Atta Jabir. Siapa yang akan diberikan ke belakang? Kita lihat saja Yasir Hamid menggeser ke kiri kepada Muhammad Soleh. Kita lihat Atta Jabir lagi, masih Atta Jabir, tidak jadi berikan umpan ke depan, arahkan kepada Yasir Hamid lagi, masih Yasir Hamid, umpan ke depan langsung arahkan maksudnya kepada Abu Wada, tapi bola terlalu cepat tadi sehingga sulitlah untuk Abu Wada untuk bisa mengontrol bola. Makanya Makram Dabub tadi minta pemainnya agak sedikit bersabar. Tendangan gawang Indonesia terus mengawal Dimas Derajat. Kita Muhammad Soleh, pendek saja Trisna Fadila terhadap Elkan Bagot. Umpan panjang ke depan pada Rafael Strike. Oh, tidak kontrol bola. Kita lihat tadi Rafael Strike diberikan ke belakang saja oleh Muhammad Soleh kepada Rami Hamada. Berduel tadi Abu Wadi. Oh, ada Elkan Bagot, back pass saja dengan kepalanya, sangat cantik tadi Elkan Bagot untuk mengamankan serangan dari Palestina. Oh, Asnawi coba berlari cepat. Oh, sangat baik Asnawi tadi. Pelanggaran kan? Oh, bukan sebuah pelanggaran. Berduel tadi Yaakob Sayuri dan juga Ayat Abu Khalid. Nampaknya Muhammad Iyad Khalid Yamin benar-benar sangat dinamis, berada di posisi manapun untuk bisa melapis dan juga menyerang area pertahanan Indonesia. Elkan Bagot pendek saja kepada Masnad Ferdinand, masuknya kepada Rafael Strike, namun digagalkan oleh Musa Farawi. Pelanggaran kita lihat yaitu Mahmud Wadi. Protes sangat keras Wadi terhadap wasit asal Malaysia yaitu Muhammad Musyad bin Jamal. Nampaknya dipanggil, kita lihat tendangan sangat keras, benturannya kita lihat. Mendapat peringatan dari wasit asal Malaysia. Peringatan yang cukup keras terhadap Mahmud Wadi, striker Palestina. Tendangan bebas buat Indonesia. Secara keseluruhan pemain-pemain Indonesia cukup menguasai permainan. Karena serangan lebih banyak dilakukan para pemain Indonesia. Tendangan bebas. Jarak yang cukup ideal untuk melakukan umpan lambung langsung ke jantung pertahanan dari Palestina. Kita lihat ada Elkan Bagot, Bukit Buaya, Rafael Strike, Dimas Derajat dan juga Rizky Ridho. Oh, tidak jadi. Langsung Elkan Bagot, Dimas Derajat. Oh, terlepas. Oh, tidak. Berhasil diamankan kembali oleh penjaga gawang Rami Hamada tadi. Sebuah proses dan skema tendangan bebas yang sangat cantik. Maklok umpan langsung pada Dimas Derajat, tapi gagal tadi untuk menyambar bola. Kini sempat terlepas dari penjaga gawang, namun berhasil digagalkan kembali. Oh, serangan balik kembali lagi di Kika Buaya. Masih di Kika Buaya, umpan terobosan. Masih kepada Rafael Strike. Masih Rafael Strike di kotak penalti. Rafael Strike shooting. Oh, Tuhan. Gagal tadi. Shooting yang sangat keras dari kaki kiri Rafael Strike tadi. Kini Palestina coba melakukan tekan membalik dari Abu Wada. Kini Atta Jabir. Tamir Siam. Iyad Khalid Yamin, Atta Jabir, umpan langsung ke depan. Bukan sebuah pelanggaran kah? Oh, namanya pelanggaran dilakukan oleh Maklok terhadap Mahmud Nasir Abu Warda. Cukup keras. Oh, nampaknya Arham Pratama yang tadi yang melakukan
gesekan atau gesekan yang sangat keras terhadap Muhammad Nasir Abu Wardah. Kita lihat bagaimana shooting kaki kiri dari Rafael Strike, sangat-sangat keras dan terarah, tapi memang posisi penjaga gawang dari Palestina Romy Hamada berada posisi yang sangat-sangat tepat, sangat baik. Tapi tendangan bebas tentu saja ini sangat berbahaya akan oleh Tamir Siap. Indonesia dan Tamir Siap. Palestina selanjutnya akan bermain juga pada pertandingan coba melawan Cina pada tanggal 19. Dan Indonesia 19 akan melawan sang juara dunia Argentina. Tamir Siap lakukan tendangan kaki kiri. Terlalu tinggi dan terlalu jauh tadi Tamir Siap. Karena memang tendangannya benar-benar melambung di atas mister gawang Indonesia yang dikawal oleh Syahrul Trisna Fadila. Ini Elkan Bagot ke kiri, ada Arhan Pratama kembali kepada Elkan. Masih Elkan berusaha dikejar oleh Wadi tadi. Rafael, sangat baik, akhirnya sangat cepat. Ada kita lihat di tiga buaya, 3 lawan 2, lompat luasnya, ada Dimas Derajat, masih Dimas. Oh kembali, gagal lagi, ada tiga buaya. Oh tidak, gagal tadi serangan balik yang sangat cepat. Gagal dilakukan para pemain Indonesia tadi. Oh serangan balik lagi Indonesia, akhirnya Ricky Kambuaya, masih Ricky Asnawi, masih berputar-putar Asnawi di bagian Ate Jabir, masih dikuasai oleh Asnawi ke kanan, tempat kita lihat Yakub Sayuri kuasai bola dari sisi kiri pertahanan Palestina ke tengah lagi ada Asnawi berusaha melakukan kontrol lagi, kita lihat Rizky Ridho, ada Arhan Pratama, masih Arhan kembali lagi kepada Rizky Ridho, oh ke depan kosong ada Marcelo Ferdinand, shooting Marcelo Ferdinand, sebuah shooting yang sangat baik, permainan yang sangat cantik dari para pemain Indonesia. Nampaknya masih gagal. Kita lihat bagaimana shooting yang sangat-sangat cantik dilakukan oleh Marcelo Ferdinand, tapi penjaga gawang dapat mengantisipasinya dengan sangat-sangat baik juga. Gagal peluang Indonesia. Sudah 4 peluang Indonesia gagal dimanfaatkan. Karena memang tadi nampaknya 6 tendangan Indonesia yang masih gagal berbanding 0 dari Palestina. Romy Hamada tendang jauh ke depan, ada kepada Wadi. Oh sangat berbahaya, ada Iyad Ghalib Yamin, masih Iyad berusaha dikejar, tapi bola memang sudah terlalu cepat tadi untuk meninggalkan lapangan pertandingan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja buat Indonesia. Terdengar sayup-sayup para supporter Indonesia yang terus memberikan yel-yel semangat kepada tim nasional Indonesia. Marcelo Ferdinand, pemain berusia muda yang sangat menjanjikan buat Indonesia. Oh, bermain dari bawah, kita lihat Trisna Fadila tadi. Kini Maklok, umpan cepat. Oh, gagal tadi kepada Rafael Strike. Atta Jabir gagal juga memberikan umpan kepada Nasir tadi. Kini Marcelo Ferdinand. Ada Atta Jabir merebut bola, Muhammad Rashid, ada Musa Farawi. Dipatahkan oleh Ricky Kambuaya, umpan dari Farawi tadi. Ricky Kambuaya, umpan ada dipatahkan oleh Farawi. Kini ada Rafael Strike. Pelanggaran dilakukankah? Nampaknya dibiarkan saja oleh wasit Muhammad Usaid dari Malaysia. Meskipun terlihat memang bukan sebuah pelanggaran karena melakukan diving tadi. Kita lihat Strike, beruntung tidak diberikan kartu kuning tadi oleh wasit asal Malaysia. Jody ke belakang, ada Muhammad Saleh. Muhammad Saleh lebar dia ke kiri kepada Yasir Hamid. Masih Yasir Hamid, pendek saja kepada Muhammad Rashid. Umpan panjang ke depan, arahkan kepada Mahmud Uwadi, digagalkan oleh Asnawi. Dan kini ada Yakub Sayuri. Di bola dibuang saja keluar lapangan pertandingan tadi. Kita lihat oleh Yakub Sayuri. Sudah memasuki menit ke-44. 1 menit lagi menjelang waktu normal. Pertandingan babak pertama akan segera berakhir. Dan skor masih tetap 0-0. Kini Atta Jabir memimpin di tengah pada Muhammad Rashid. Gagal kontrol bola tadi. Rashid akhirnya Rafael Strike. Ada Maklok. Umpan cepat lagi. Ada kita lihat Rafael Strike. Sendirian Rafael Strike. Masih Rafael
Rafael Strike berlari cepat. Rafael Strike. Oh, terjatuh tadi Rafael Strike, tapi bukan sebuah pelanggaran tadi. Tapi memang sendiri tadi Rafael Strike terlambat dukungan yang diberikan para pemain Indonesia sehingga dia berjuang untuk langsung menusuk ke gawang Indonesia. Umpan panjang. Ada Mahmud Nasir Abu Wardah langsung pada Wadi. Oh, serangan balik lagi Tamir Syam. Bukan sebuah pelanggaran, play on. Kini Yakub Sayuri, umpan ke tengah, sangat cepat Indonesia. Ricky Kambuaya melewati masih Ricky Kambuaya, masih Ricky, umpan terobosan tadi maksudnya digagalkan oleh Muhammad Soleh. Kini Palestina kuasai permainan. Atta Jabir, dia terghalib. Ya, tambahan waktu hanya 2 menit di babak pertama. Yashir Hamid, Mahmud, Muhammad Rashid, ada Nasir, umpan cepat kepada Rafael Strike, masih Rafael Strike, dikejar oleh Aldo Nasir, masih Rafael Strike, umpan ke depan, pelanggaran, jelas pelanggaran tadi dilakukan para pemain Palestina karena menghadang pergerakan dari Dimas Derajat dan kartu kuning nampaknya diberikan kepada Muhammad Saleh dari wasit Muhammad Usaid bin Jamal dari Malaysia. Kita lihat umpan terobosan sangat baik, tapi benar-benar Muhammad Soleh langsung menghadangnya dengan sengaja memotong pergerakan Dimas Derajat. Sangat pantas untuk diberikan kartu kuning dari wasit Muhammad Usaid bin Jamal. Sebuah pelanggaran yang benar-benar pantas untuk digejar kartu kuning. Tendangan bebas buat Indonesia. Peluang yang sangat baik untuk bisa menciptakan gol adalah Yasir maksudnya Muhammad Soleh. Muhammad Soleh pemain berpostur 186 cm, kelahiran 18 Juli 93 dari klub Al Ittihad Mesir, dengan memiliki caps sebanyak 22 kali. Pemain yang cukup berpengalaman buat tim nasional Palestina. Nampaknya diskusi kecil antara Arham Pratama dan juga Mark Locke. Rami Hamada meminta pemainnya untuk bergeser ke arah kiri untuk membuat agar hidup di depan gawangnya, karena memang bola tidak terlalu jauh, titik pelanggaran tidak terlalu jauh, titik bola tidak terlalu jauh dari gawangnya, hanya sekitar 20 meter dari garis gawang dari Rami Hamada Palestina. 4 pagar hidup dari Palestina, tapi 2 penendang Indonesia yaitu Mark Locke dan juga Arhan Pratama. Kita tunggu apakah Mark Locke langsung melakukan tendangan ke gawang atau memberikan umpan. Nampaknya sepertinya akan melakukan tendangan ke gawang, umpan langsung. Bukan sebuah handsball kah? Dibiarkan saja oleh wasit. Dan nampaknya bersamaan dengan tendangan bebas dari Mark Locke, wasit Muhammad Usaid bin Jamal dari Malaysia telah meniup peluit panjang tanda berdasarkan tendangan babak pertama antara Indonesia melawan Malaysia langsung dari Stadion Gelora Bung Tomo dengan skor 0-0. Pemirsa, kami akan kembali ke studio di Kebun Jeruk Jakarta. Dan kami akan kembali nanti setelah komersial break berikut ini. Ya, selamat malam. Semoga pemirsa yang cintai dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, kembali lagi kita menyaksikan pertandingan World Class Match FIFA Match Day Indonesia melawan Palestina langsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada babak kedua, di babak pertama Indonesia dan Palestina masih 0-0. Kita lihat tadi nampaknya Ricky Kambuaya mengalami benturan yang cukup keras di kepala setelah mendapatkan tendangan dari pemain Palestina mengenai bola. Tadi kita lihat nomor punggung 14 yaitu Samir Jordi harus segera mendapatkan perawatan. Tentu saja kejadian ini harus mendapatkan perhatian yang cukup lebih dari tim medis, karena bagaimanapun keselamatan pemain adalah yang utama. Pemain Palestina nomor punggung 21 masuk yaitu Islam Bitron, sedangkan tim nasional Indonesia yaitu Dendi Sulistiawan menggantikan Rafael Strike tadi dan asal Ado Den Haag. Menggantikan nomor punggung 8 nampaknya Muhammad Iyad Khalif Yamin tadi digantikan, kita lihat, oleh nomor punggung 21 Islam Bitron. Mark Locke akan kepada Arhan Pratama, Marcino Ferdinand dibayang tadi Sorawi tadi, masih Elkan Bagot,
Ricky Kambuaya pada Asnawi. Rizky Ridho belakang kepada Mark Lok. Dikejar oleh Mahmud Wadi ke belakang kepada Trisna Fadila. Elkan Bagot, umpan panjang arahkan kepada Asnawi. Kontrol yang baik sekali dari Asnawi. Berusaha dikejar oleh Pitran. Masih Asnawi, sangat cepat Asnawi. Bukan sebuah pelanggaran tadi meskipun terjatuh. Kita lihat Asnawi, sedikit protes dari Asnawi. Dan Maklok, umpan ke depan, sangat baik kepada Dendi. Masih Dendi, umpan langsung ke depan. Arahkan kepada Arhan Pratama. Kali ini Dendi Sulistiawan dan juga Dimas Derajat memiliki kombinasi yang agak berbeda. Dendi Sulistiawan tentunya memiliki kecepatan yang cukup baik dibanding tadi oleh Rafael Strike dengan Dimas Derajat adalah striker yang dua-duanya hampir sama, memiliki tipe sebagai pembantu. Dan bagaimana Asnawi terjatuh tapi dibiarkan saja oleh wasit Muhammad Said bin Jamal dari Malaysia. Rami Hamadak, Yasir Hamid, umpan ke depan, arahkan kepada Tamir Syam, dibayangi oleh Arhan Pratama. Pelanggaran dilakukan oleh Arhan terhadap Tamir Syam. Inilah Arhan Pratama, pemain asal klub Tokyo Verdy di Liga 2 Jepang. Kaki kanannya tadi Arhan Pratama menggajal Tamir Syam, kapten ke-11 dari Palestina, tendangan bebas Palestina. Muhammad Rasid, Muhammad Saleh. Wadi kiri berada di posisi bek kiri, Islam Betron banyak mengenai kaki dari Mark Lok. Posisi Mahmud Nasir Abu Warda, nomor punggung 13 kini berada di posisi kiri tadi untuk melapis yang dipegang oleh Samir Jondi. Dengan penjuru yang pertama di babak pertama untuk Palestina. Ada sekitar Muhammad Rasid, Mahmud Wadi, Yasir Hamid berada di kotak penalti. Muhammad Rasid dengan tinggi datangnya. Oh, sangat berbahaya tadi. Peluang yang sangat terbuka dari Palestina. Hampir saja membuahkan malapetaka buat Indonesia. Beruntung sergapan kembali dilakukan oleh Syahrul Trisna Fadila, sempat terlepas. Begitu juga tadi striker Palestina yaitu Wadi tadi gagal. Elkan Bagot belakang kepada Rizky Ridho. Harus hati-hati dengan umpan-umpan crossing Palestina. Nah, hampir saja terlepas tadi. Kita lihat Trisna Fadila, Rizky Ridho, umpan panjang sangat baik, sangat baik. Kontrol yang baik juga kita lihat tadi dari Yakob. Ricky Kambuaya ke belakang pada Elkan Bagot. Umpan panjang kembali dilakukan. Ada Asnawi, luar biasa Asnawi berduel tadi. Oh, bola jatuh di kaki Muhammad Rasid dari Palestina. Muhammad Rasid umpan terobosan. Apa dan Tamir Syam berusaha dikejar, kita lihat oleh Arhan Pratama. Masih Tamir Syam di kotak penalti, dibingi oleh Elkan Bagot. Umpan di kotak penalti, hampir saja kepada Islam Betron. Muhammad Rasid jatuh di kaki kembali kepada Arta Jabir. Arta Jabir umpan kepada Muhammad Soleh. Muhammad Soleh umpan panjang lagi kepada Farawi, masih Farawi, angkat langsung. Oh, sangat berbahaya tadi umpan panjangnya tapi melewati gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Syahrul Trisna Fadila. Belum mengubah skor, masih tetap 0-0 kedua kesebelasan. Dari bawah kita lihat Indonesia, Rizky Ridho berusaha dikejar oleh Mahmud Wadi, kira Asnawi berusaha mendekat para pemain Palestina. Ke belakang kita lihat Asnawi, ada Elkan Bagot, masih Elkan, balik kepada Rizky Ridho, umpan panjang lagi, arahkan kepada Ricky Kambuaya. Dibayangi dengan sangat ketat oleh Farawi, yaitu Musa Farawi. Umpan yang tidak sempurna dari Rizky Ridho. Muhammad Rasid katakan para pemain Indonesia. Ricky tadi, Mahmud Wadi, kita Tamir Syam, Muhammad Rasid, Musa Farawi tadi masuknya digagalkan oleh Ricky Kambuaya. Bila Ricky Kambuaya tentu saja sudah tidak asing lagi bermain di stadion ini karena sebelum merumput bersama Persib Bandung, Ricky Kambuaya bermain di Persebaya.
Serangan kembali dari Palestina. Muhammad Rashid umpan 1-2 oleh Wadi, kembali Rashid lagi digagalkan oleh Rizky Ridho. Kini bola dikejar, kita lihat oleh Samir Jody. Kontrol yang baik Samir Jody, langsung ke depan arahkan Abu Nasir, langsung umpan langsung di kotak penalti, berbahaya. Oh, hampir saja direbut oleh Tamir Syam. Oh, sudah keluar bola tadi. Hampir saja bola umpan dari Muhammad Nasir Abu Wardah tadi membahayakan gawang Indonesia dan Tamir Syam. Mahmud Wadi, striker yang sangat-sangat tinggi. Kita lihat bagaimana Mahmud Nasir Abu Wardah, umpan crossingnya membahayakan gawang Indonesia. Ini dari bawah Indonesia, Mark Locke pada Rizky Ridho, kepada Trisna Fadila, pada Mark Locke lagi. Habis saja direbut tadi, ada Rizky Ridho. Pressing yang sangat-sangat cepat dan keras tadi dilakukan oleh Mahmud Nasir Abu Wardah yang bermain sangat mobile. Menyelempar ke dalam buat Indonesia. Namanya kapten kesebelasan Asnawi, pemain asal klub Gangnam Dragon Korea, Liga 2 Korea. Maklok pada Asnawi. Baik lakukan pressing oleh Mahmud Nasir Abu Wardah, menggagalkan serangan balik Indonesia. Asnawi kepada Dendi Sulistiawan. Kini Palestina ditron tadi. Kita lihat Yakub Sayuri gagalkan oleh Jordi, masih Islam ditron. Pelanggaran apa yang dilakukan terhadap Yakub Sayuri. Kita lihat tayangan ulang. Ya, jelas sebuah pelanggaran dilakukan oleh Samir terhadap Yakub Sayuri. Tackle kaki dari Yakub Sayuri tadi Samir Jondi. Bebas Indonesia. Nampaknya tendangan fair play saja dilakukan oleh Kika Buaya. Diberikan kepada pemain Palestina, penjaga gawang Romi Hamada, Muhammad Saleh. Anta Jabir ke tengah pada Muhammad Rashid. Muhammad Rashid ke belakang kepada Yasir Hamid. Masih Yasir Hamid, siapa yang akan diberikan? Lari ke tengah kepada Yasir Hamid, ke kanan ada Tamir Syam, ada Muhammad Rashid lagi, umpan panjang, oh sangat berbahaya, arahkan kepada Samir Jondi, tapi dibayangi dengan sangat ketat. Kita lihat oleh Asnawi Mangku Alam. Inilah Samir Jondi, bek kiri dari, kita lihat ada Ifari Yenar, Asnawi, maksudnya Sadir Ramdhani, Muhammad Irianto. Ada 6 yang melakukan pemanasan di area pemanasan, karena memang hanya 6 pemain yang boleh melakukan pemanasan. Maklok, Ricky Kabuaya gagal di Mas Derajat. Kembali bola dikuasai para pemain Palestina. Ke kiri ada Samir Jondi, masih Samir, umpan ke depan langsung, sangat berbahaya. Kini ada Islam Bitron, dipatahkan oleh Asnawi Mangku Alam. Kini Asnawi menguasai bola sepenuhnya ke depan, arahkan kepada Yakub Sayuri, masih Yakub Sayuri di Mas Derajat, sangat cantik lagi, umpan dari Kika Buaya, masih Ricky, umpan cepat, arahkan kepada Sayuri, sangat cepat, masih Sayuri di kotak penalti, Yakub, masih Yakub, oh Tuhan, gagal pemirsa. Sebuah peluang yang sangat cantik dilakukan atau diraih tadi oleh pemain Indonesia. Yakub Sayuri berhasil masuk di kotak penalti. Kita lihat bagaimana peluang sangat cantik menekuk tadi, namun sayang tendangannya berhasil digagalkan oleh Yasir Hamid. Gagallah peluang Indonesia untuk menciptakan gol ke gawang Palestina. Oh, sungguh nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan Yakub Sayuri. Peluang yang sangat terbuka gagal tadi. Jika Indonesia mampu menaklukkan Palestina, tentu saja raihan poin yang sangat berharga untuk bisa memperbaiki ranking Indonesia di ranking FIFA dengan penjuru yang pertama buat Indonesia. Mark Locke lakukan sudah tindakan yang berbahaya. Oh, terlepas tadi di Mas Derajat dan juga Elkan Bagot. Akhirnya Dendi Sulistiawan dibagi oleh Tejabir. Ada Yakub Sayuri, belum keluar. Masih Indonesia, Asnawi. Sangat baik Asnawi. Tenang saja Asnawi mencari rekan dengan yang sangat terbuka. Kini arahkan pada Arhan Pratama. Melebar dia ke kanan. Ada Mark yang berdiri di kanan. Masih Mark langsung ke depan. Arahkan pada Ricky Kabuaya. Masih Ricky lagi. Kita lihat Dimas Derajat. Oh Tuhan, Dimas Derajat.
gagal tadi. Kurang yakin untuk mereka melakukan eksekusi langsung. Bola diberikan kepada Denny, namun malah gagal tadi. Kini Palestina, Samir Condi, masih Samir, dibangi oleh Arhan, masih naik kaki dari Arhan Pratama. Gagal tadi peluang, sudah hampir 5 peluang Indonesia diraih di pertandingan ini. Semuanya gagal untuk menghasilkan gol. Lempar ke dalam saja buat Palestina. Bukan oleh Samir Jondi. Langsung lempar pada Wadi atau Mahmud Wadi, tapi bola terlalu jauh dari posisinya. Digagalkan oleh para pemain Indonesia. Dalam Marcelo Ferdinand yang terus dipercaya oleh pelatih Sintayong untuk bisa mengawal lini tengah dari Indonesia melawan Palestina ini. Mahmud Wadi, Asnawi Mangkualam, kapten kesebelasan Indonesia. Sebelum bermain di Korea tentu saja kita tahu dia bermain di PSM Makassar. Muhammad Ar-Rashid kepada Musa Farawi, kepada Islam Bitron. Masih Islam Bitron, angkat langsung di kotak penalti, arahkan kepada Mahmud Wadi. Tangkapan yang sangat manis tadi dilakukan oleh Sahrul Trisna Fadila. Mahmud Nasir Abu Wardah cukup baik penampilannya, bermain cukup militan untuk terus merangsak pemain-pemain Indonesia untuk tidak leluasa menguasai bola. Kini Tamir Syam kepada Nasir. Oh, umpan ke tengah, kita lihat ada Islam Bitron, melebar ke kanan ada Musa Farawi. Masih Musa Farawi, siapa yang akan diberikan? Kembali kepada Muhammad Rashid, digagalkan oleh Maklok. Masih Muhammad Rashid lagi dari Palestina tengah kepada Musa Farawi. Masih Farawi berusaha melewati Maklok namun gagal. Oh, pelanggaran tadi dilakukan Muhammad Rashid terhadap Maklok. Teman sejawat yang bermain di Persib Bandung. Dengan bebas Indonesia, Muhammad Rashid, Muhammad Bashir, Muhammad Rashid, nama lengkap dari Muhammad Rashid, gelandang bertahan dari Palestina. Elkan Bagot berlari sangat cepat, arahkan ke kanan sangat baik. Kita lihat ada Asnawi, masih Asnawi. Oh, umpan pada Dendi Setiawan sangat cepat memasuki kotak penalti. Dendi umpan langsung ke kotak penalti. Digagalkan tadi, kita lihat oleh Atta Jabir. Langsung melakukan penetrasi ke kotak penalti sendiri. Kita lihat Atta Jabir untuk menggagalkan umpan crossing dari Dendi Setiawan pemain asal Bayangkara FC ini yang mengarahkan Dimas Derajat untuk menghasilkan tendangan penjuru buat Indonesia. Nampaknya inilah Elkan Bagot yang maju ke kotak penalti corner yang keempat. Tentu saja kita ingat bagaimana gol tendangan penjuru dari Elkan Bagot gawang Malaysia di penyisihan grup Piala AFF 2020 di mana saat itu Indonesia menang 4-1. Kini Arhan Pratama akan melakukan tendangan penjuru. Ada sekitar 6 pemain Indonesia di kotak penalti. Arhan Pratama lakukan sudah tindakan berbahaya. Oh, gagal tadi. Oh, kini bola jatuh di kaki Mahmud Nasir melatih Marcelo. Oh, sangat berbahaya kini. 2 lawan 1 Asnawi berhadapan dengan Islam Bitron. Kembali kepada Muhammad Nasir. Oh, berhasil digagalkan. Oh, hati-hati Indonesia. Maksudnya membuang atau melakukan volley tadi. Kita lihat Islam Bitron berhasil digagalkan. Kita lihat karena memang tendangannya tidak terarah. Kita lihat bagaimana tendangan volley dari Bitron tadi gagal. Menganggap handsball, tapi dibiarkan saja memang oleh wasit. Memang tidak handsball. Elkan Bagot. Ada Maklok. Langsung ke depan kepada Asnawi. Dibangi oleh Tamir Syam. Ke belakang kepada Elkan. Bisa diburu kita lihat oleh Muhammad Rashid. Yakub Syayuri. Oh, pressing yang sangat cepat dari Farawi tadi. Dimas Derajat. Kembali lagi kita kepada Ricky Kabuaya. Masih Ricky. Siapa yang diberikan? Oh, di tengah kita lihat. Shooting langsung Yakub Syayuri. Masih Yakub. Gagal tadi Yakub.
Sangat cepat para pemain Palestina menutup tadi. Kini Atta Jabir umpan langsung terobosan keluar dari sarangnya pemain atau penjaga gawang Indonesia. Trisna Fadila kembali Indonesia menguasai permainan dan memang jarak para pemain Indonesia tidak terlalu jauh sehingga memudahkan Indonesia untuk langsung menguasai permainan. Jadi serangan sporadis dari Palestina gagal dilakukan karena memang pemain Indonesia langsung cepat menutup. Kini Arhan Pratama langsung ke tengah ada Rizky Ridho kembali pada Arhan. Umpan ke depan, sudah dibaca tadi oleh ada Asnawi, ada Muhammad Saleh tadi menggagalkan umpan dari Asnawi, jatuh di kaki Rizky Ridho. Umpan pendek saja pada Asnawi, sangat baik Asnawi melewati Tamar Siap, umpan ke depan langsung. Kita lihat langsung Marcelino Ferdinand sendirian, Rizky Kambuaya, Tuhan, kembali gagal para pemain Indonesia. Berhasil ditutup oleh penjaga gawang Romi Hamada. Kita lihat bagaimana serangan Indonesia yang sangat rencana, sangat baik. Marcelino Ferdinand kepada Kambuaya dengan kaki kirinya. Nampaknya digagalkan oleh Musa Farawi. Sebuah penyesalan dan kekecewaan dari pelatih Sintayong tadi. Tapi menghasilkan tendangan penjuru buat Indonesia. Nampaknya nomor 10 dari Palestina akan masuk, yaitu Saleh Jihadi menggantikan nomor punggung 19. Nomor punggung 10 masuk Saleh Jihadi. Dan memasuki lapangan kita lihat Saleh Jihadi. Nampaknya lempar ke dalam, nampaknya lempar ke dalam saja buat Indonesia. Kembali dilakukan oleh Arhan Pratama. Apakah akan menghasilkan gol lewat lempar ke dalam dari Arhan Pratama? Ada 4 pemain yang sudah di kotak penalti, lakukan sudah tinggi datangnya, berbahaya. Jatuh di kaki Dimas Derajat. Peluang dari Dendi Sulistiawan gagal tadi untuk disambut oleh Dendi. Kini Marcelino Ferdinand berusaha dikejar oleh Nasir. Balik pada Asnawi yang berdiri di belakang karena memang menutup para pemain Indonesia, khususnya para pemain belakang Indonesia yang telah maju ke depan, meninggalkan Asnawi seorang. Dan kini Asnawi pendek saja pada Marcelino Ferdinand yang bermain di tengah cukup solid berhadapan dengan Tamir Siap. Kembali kepada Asnawi lagi, umpan panjang tinggi datang kepada Dendi Sulistiawan, berdua dengan Muhammad Soleh, dibenarkan oleh Muhammad Soleh. Jatuh di kaki lagi, kita lihat Marcelino Ferdinand, umpan panjang langsung ke kiri, tempat kita lihat oleh Arhan Pratama. Apakah berhasil? Sayang, sungguh disayangkan. Umpan cantik menurut Arhan Pratama tadi dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, tidak mampu dikejar oleh Arhan Pratama. Kini Musa Farawi, Islam Bitran berusaha berbalik badan tadi digagalkan. Kita lihat oleh Arhan Pratama, lempar ke dalam saja buat Palestina. Musa Farawi kepada Atta Jabir, masih Musa Farawi kembali pada Atta Jabir, digagalkan kini Yakub Sayuri. Kembali serangan balik Indonesia, masih ke belakang ada Maklok, di tengah Maklok digagalkan oleh Muhammad Rashid. Serangan balik dari Palestina sangat berbahaya. Kini 3 orang dari pemain Palestina lewat ada Islam Bitran berhadapan dengan Elkan Bagot. Masih Bitran ke belakang ada Muhammad Rashid. Hati-hati Muhammad Rashid. Alhamdulillah gagal tadi syuting dari Muhammad Rashid ke arah gawang kanan Indonesia. Dengan gawang saja kita lihat bagaimana syuting kaki kanan dari Muhammad Rashid jauh-jauh melebar, sehingga gagal tadi untuk menciptakan gol. Para pemain dari Palestina, khusus dari Rashid, kini Rizky Ridho pada Asnawi Mangku Alam. Kita lihat bagaimana syuting para pemain Indonesia 8 kali berbanding 1 dari Palestina. Sangat baik dari Mahmud Nasir Abu Wardah, yang dimanapun bola berada di situ juga posisi Abu Wardah ada. Asnawi Mangku Alam ke belakang ada Rizky Ridho, ada Elkan Bagot. Dari belakang para pemain Indonesia ada Maklok, kanan diempati oleh Asnawi, umpan banyak kepada Ricky Kambuaya, tapi tentu saja kalah dekat dan kalah cepat dengan penjaga gawang Romi Hamada. Masih gagal Indonesia. Tentu saja Indonesia memiliki prestasi atau rekor yang cukup baik melawan Palestina, di mana kita pernah menang 4-1 di tahun 2011. Sedangkan Palestina mengalahkan Indonesia 2-1 di event Nakbah. Serangan balik
balik dari Farawi, umpan langsung di kotak penalti, digagalkan kita lihat oleh Elkan Bagot. Ada kita lihat Yakub Sayuri yang turun jauh ke belakang, langsung pada Dimas Derajat. Oh, kontrol yang baik masih Dimas. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Yashir Hamid terhadap Dimas Derajat. Agak kesakitan cukup keras nampaknya tackle yang dilakukan oleh Yashir Hamid. Oh, memang cukup keras terhadap Dimas Derajat, sehingga harus mendapatkan perawatan yang cukup serius dari tim medis Indonesia tadi, karena memang tackle-nya sangat-sangat keras tadi. Apakah lutut ataukah ankle dari Dimas Derajat yang bermasalah? Semoga saja tidak ada sesuatu yang serius yang dialami oleh Dimas Derajat. Tapi masih sedikit mengalami kesakitan Dimas Derajat. Ivar Yener kembali pemain dari Indonesia yang akan melakukan debut setelah tadi ada pemain Indonesia Rafael Strijk yang melakukan debut. Kini Ivar Yener, pemain asal klub Jong Utrecht dari Belanda yang akan melakukan debut di tim nasional Indonesia senior. Siapa yang dilakukan oleh Ivar Yener? Instruksi arahan langsung diberikan oleh Sintayong. Bermain sebagai gelandang ini adalah Ivar Yener dengan usia 19 tahun. Ivar Yener, siapa yang digantikan oleh Ivar Yener? Yakub Sayuri yang memiliki kecepatan sangat baik meskipun posisi aslinya adalah bek kanan. Ditempatkan oleh STY atau Sintayong sebagai winger dengan memiliki kecepatan sangat-sangat baik dan insting gol yang cukup baik pula. Rizky Ridho langsung ke depan, arahkan langsung pada Dennis Sulistiawan, dipatahkan oleh Muhammad Soleh, jatuh di paha dari Masnuda Ferdinand, berputar-putar Masnuda Ferdinand dibayangi oleh Nasir. Akhirnya Dennis Sulistiawan angkat bola tadi masuknya, tapi digagalkan kita lihat oleh Tamir Siap sehingga menghasilkan tendangan penjuru tadi buat Indonesia. Dan Dennis Sulistiawan yang gagal memberikan umpan matang. Nampaknya Sadil Ramdhani, Ivar Yener dan juga Witan Sulaiman, pemain asal Persija Jakarta, Sabah dan juga Jong Utrecht yang akan masuk. Arhan Pratama akan melakukan lemparan ke dalam kah? Tendangan penjuru nampaknya. Tendangan penjuru buat Indonesia. Kita lihat mendekat Mark apakah akan melakukan kombinasi dengan Mark, apakah akan melakukan tendangan langsung ke arah kombinasi dengan Mark langsung ke belakang. Ada Masnuda Ferdinand tadi gagal memberikan umpan pada Arhan. Serangan balik tadi maksudnya kepada Islam Betron. Gagal Asnawi untuk menyambung bola, serangan cepat lagi. Kita lihat Islam Betron. Langsung turun jauh ke bawah. Kita lihat Yakub Sayuri, sangat baik tadi dilakukan oleh Yakub Sayuri untuk menggagalkan serangan yang coba dilakukan oleh Islam Betron. Serangan balik yang sangat cepat sesungguhnya. Ricky Kambuaya digantikan dan juga ada Dimas Derajat dan juga Marcelino Ferdinand nampaknya akan digantikan. Ada 3 pemain, Marcelino, Ricky Kambuaya dan Dimas Derajat yang keluar. Ada Sadil Ramdhani, Ivar Yener dan juga Witan Sulaiman yang masuk. Ivar Yener tentu saja seorang gelandang. Tamir Siap berhasil digagalkan oleh Sadil. Tendangan gawang saja buat Indonesia karena dianggap oleh wasit Muhammad Usaid dari Malaysia tidak mengenai badan dari Sadil Ramdhani, winger Indonesia atau gelandang Indonesia asal klub Sabah Malaysia. Tendangan gawang Indonesia. Sahrul tadi, ada kita lihat Musa Farawi, ada Witan Sulaiman, pemain asal Persija Jakarta, masih Witan Sulaiman ke tengah. Ivar Yener, masih Ivar Yener, sangat cepat Ivar Yener. Bukan sebuah pelanggaran kah? Kehilangan bola Ivar Yener, Muhammad Rashid langsung ke depan, ada kepada Islam Betron. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Sahrul. Kini Indonesia memiliki gelandang yang memiliki peran cukup baik, yaitu Ivar Yener, dan berkolaborasi tentu saja dengan seniornya Mark.
Rizky Ridho ke depan, arahkan tadi kepada Arhan. Ada Musa Farawi berusaha direbut oleh Yaakob namun gagal. Kini ada Islam Dikra, masih Islam. Siapa yang diberikan di tengah Islam, ke tengah kepada Atta Jabir, dipotong saja oleh Witan Sulaiman yang turun jauh ke bawah. Kini maklok kepada penjaga gawang Sahrul Trisna Fadila. Umpan ke samping kita lihat ada Elkan Bagot, berikan umpan kepada maklok tadi Elkan, lebar dia ke kanan, tempati oleh Rizky Ridho. Rasidul Ramdhani ke belakang saja. Oh, kita lihat sangat baik. Oh, kita pelanggaran dilakukan Ivar Yener terhadap maksudnya Ivar Yener dilanggar tadi oleh Atta Jabir dari Palestina. Nampaknya Indonesia kini memiliki gelandang-gelandang yang berkualitas cukup baik. Asnawi, dalam Asnawi pada Sadil Ramdhani, berputar Sadil kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho meminta Sadil agar bergerak ke posisi kanan tadi, tapi agak telat tadi Sadil sehingga bola diberikan ke belakang kepada Makok oleh Rizky Ridho. Umpan panjang langsung pada Denny Sulistiawan, sangat baik Denny Sulistiawan, berduel kan? Oh, keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Palestina Romi Hamada. Gagal serangan dari Indonesia, masih belum bisa mencetak gol walaupun peluang banyak sekali diraih para pemain Indonesia ke gawang Palestina. Muhammad Soleh kini Palestina dari bawah, umpan panjang ke depan langsung arahkan kepada Tamir Syah, berhasil digagalkan tadi oleh Rizky Ridho. Ada Nasir Abu Wardah kini ke Marblok menguasai bola, jatuhkan ke Ivar, masih Ivar yang ke depan, arahkan sangat baik kepada Denny Sulistiawan, gagal meraih bola. Kita lihat Denny Sulistiawan, tapi bagaimanapun umpan tadi sangat cantik kepada Denny Sulistiawan, kurang sigap kita Denny. Bola diraih oleh penjaga gawang Robi Hamada. Berduel kita lihat Islam Betra, Elkan Bagot. Oh, pelanggaran-kah dilakukan para pemain Indonesia terhadap nomor punggung 10 yaitu Saleh Jihadi. Dilakukan oleh Elkan Bagot, jelas memang menarik badan dari Jihadi tadi yaitu Elkan Bagot, sehingga wasit asal Malaysia Muhammad Usaid bin Jamal menyatakan tindakan dilakukan oleh Elkan Bagot adalah sebuah pelanggaran. Terus mengawal pergerakan Saleh Jihadi. Palestina telah melakukan sejauh ini 12 kali pelanggaran dibanding 5 dilakukan para pemain Indonesia. Inilah Elkan Bagot yang klubnya kini bermain di divisi Championship di Liga Inggris. Tentu saja sebuah kesempatan untuk mengembangkan karir sangat baik buat Elkan Bagot di Liga Inggris. Ini tendangan bebas dari Palestina akan dilakukan oleh Muhammad Saleh. Muhammad Rashid masuknya, Muhammad Basit Ahmad Rashid lakukan sudah, langsung ke kiri arahkan kepada Atta Jabir. Hampir saja melakukan kontrol yang baik. Oh, belum keluarkah? Belum keluar. Masih Asnawi kuasai bola, berhasil berebut dari Atta Jabir langsung ke depan. Nampaknya sudah ditutup, kita lihat oleh Muhammad Rashid. Kini Nasir Abu Wardah. Oh, umpan ke depan kepada Samir Jondi. Berduel kita lihat, tapi nampaknya wasit menyatakan bola atau lempar ke dalam buat Palestina. Keluar sudah. Bola tadi dinyatakan oleh asisten wasit kedua. Umpan yang diberikan oleh Tamir Syam. Oh, nampaknya menghasilkan tendangan penjuru buat Palestina. Meskipun Palestina memiliki ranking 93, tapi secara keseluruhan permainan ini dikuasai para pemain-pemain Indonesia, terbukti dengan peluang yang lebih banyak diraih para pemain Indonesia. Namun sejauh ini masih gagal untuk menciptakan gol. Corner kedua kalinya buat Palestina berbanding 4 untuk Indonesia. Kita lihat Yasir Hamid sudah berdiri di gawang Indonesia. Nampaknya Muhammad Rashid yang akan melakukan tendangan penjuru. Nampaknya ada arahan dari wasit terhadap Makhluk dan juga Islam Bitran. Masih menunggu aba-aba dari wasit, apakah sudah boleh dilakukan? Ya, sudah boleh. Kita lihat Muhammad Rashid lakukan, sudah berbahaya datangnya. Oh, melewati kepala para pemain dari kedua Casablanca, berusaha dikejar oleh Atta Jabir, dibangi oleh Asnawi. Pelanggaran dilakukan oleh Asnawi terhadap Atta Jabir di area sudut kiri pertahanan Indonesia. Kita lihat jelas pelanggaran dilakukan oleh Asnawi terhadap Atta Jabir karena kaki Asnawi mengangkat terlalu tinggi.
sangat pantas untuk dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran. Kembali tendangan bebas buat Palestina. Harus hati-hati Indonesia karena pastinya Palestina akan melakukan tendangan-tendangan crossing tinggi untuk memanfaatkan postur mereka yang cukup tinggi. Kita lihat Yasir Hamid, Islam Bitron yang akan melakukan tendangan. Lakukan sudah berbahaya. Sudul tadi berhasil gagal Indonesia. Kini Sadir Ramdhani. Oh, pelanggaran tadi Muhammad Rashid lakukan terhadap Arhan Pratama. Sebuah pelanggaran sangat keras sepertinya. Dan terlihat memang sangat keras dilakukan Muhammad Rashid. Muhammad Rashid kini bermain buat klub Mukhabar atau Jabal Al-Mukhabar. Pemain kelahiran 5 Juli 1995, lahir di Ramallah. Adalah Muhammad Rashid yang juga pernah melakukan Persib Bandung. Kartu kuning yang sangat pantas dari wasit Muhammad Usaid dari Malaysia. Nampaknya cukup serius cedera yang dialami oleh Arham Pratama. Masih mendapatkan perawatan medis dari tim medis Indonesia. Dan beberapa cuplikan yang sangat menarik terjadi di babak kedua. Ekspresi dari para pemain Palestina, Bitron, Muhammad Rashid, Nasir Abu Warda, Muhammad Nasir Abu Warda, dan Musa Farawi, bek kanan dari Palestina. Musa Farawi, pemain berpostur 78, kelahiran Yerusalem 22 Maret 98. Itu main buat Sabab Al-Khalil dengan kapten kali yaitu Musa Farawi. Nampaknya sudah mampu berdiri kembali. Kita lihat Arhan Pratama. Namanya ada kode pergantian pemain yang dilakukan oleh Sintayong. Siapa yang akan digantikan? Ada kabar Arhan Pratama akan digantikan. Karena tadi kode sudah diberikan oleh Sintayong. Dan Edo Febriansah, pemain yang kini memperkuat Persib Bandung. Oh, nampaknya saya belum tahu siapa yang akan digantikan. Rizky Ridho kini umpan panjang ke depan, arahkan kepada Witan Sulaiman, gagal. Kini boleh dikuasai para pemain Kristen kembali, yaitu Tamir Siam. Umpan ke depan langsung arahkan kepada Saleh Syarul Trisna Fadila. Telah berada dalam posisi yang sangat dekat dengan bola sehingga mudah tadi mengambilnya. Arahkan Bagot pada Arhan Pratama. Rehelkan lagi ke belakang kepada Syahrul. Masih Tasul berusaha dikejar tadi oleh Tamir Siam. Kini Rizky Ridho. Umpan kembali ada Sadil Ramdhani, kini Rizky Ridho. Umpan langsung ke depan. Oh, digagalkan oleh Atta Jabir. Tamir Siam berusaha dibayangi oleh Rizky Ridho. Masih Tamir Siam ke belakang. Ada Samir Jondi. Kembali lagi maksudnya kepada Tamir Siam, tapi bola terlalu jauh tadi. Dan pergantian pemain Arhan Pratama digantikan oleh Edo Febriansah. Pemain juga pernah memperkuat Persita Tangerang, Edo. Rans United dan kini memperkuat Persib Bandung. Tentu saja pergantian yang sangat penting dilakukan karena Arhan nampaknya sudah sedikit agak menurun penampilannya untuk memberi lagi penyegaran dan tekanan terhadap Palestina dari sisi kiri Indonesia. Ivar Yener berusaha merebut bola, gagal tadi. Kita lihat kini Ivar Yener langsung pada Dendi. Atta Jabir berduel, kita lihat Ivar Yener, Muhammad Nasir Abu Warda. Nampaknya ada pemain Palestina yang masih tergeletak yaitu Samir Jondi, sehingga wasit dari Malaysia menghentikan permainan sementara dalam bola yang dikuasai para pemain Palestina. Apakah sedikit kram pemain Palestina ini? Maklok memberikan semangat pada para pemain Indonesia lainnya agar terus melakukan tekanan terhadap Palestina. Kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan terhadap Samir Jondi dari pemain Indonesia. Sudah mampu berdiri kembali Samir Jondi. Nah, Ivar Yener. Sebenarnya pemain ini bersama Rafael Strike dipersiapkan untuk Piala Dunia Junior di bawah usia 20 tahun. Mark Locke, sangat baik tadi Mark Locke.
berusaha mengejar Dennis Tristiawan namun gagal. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Islam Bitron terhadap Edo Febriansyah. Dengan bebas Indonesia Elkan Bagot. Kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan oleh Islam Bitron terhadap Edo. Syahrul Fadila berusaha dikejar oleh Saleh Cihadi. Rizky Ridho berusaha mendekat kini Sadil. Wow, hampir saja tadi melakukan kesalahan para pemain Indonesia. Mark Locke sangat baik dari Rizky Ridho. Kini Mark Locke sangat bebas. Masih Mark Locke mencari rekan yang bebas. Ke kanan tepatnya oleh Witan Sulaiman. Masih Witan. Sadil Ramdhani, masih Sadil. Siapa yang diberikan oleh Sadil? Umpan terobosan cepat masuk kepada Dennis Tristiawan, tapi gagal. Datang lagi bantuan dari Indonesia, yaitu Asnawi Mangku Alam. Pendek saja kepada Rizky Ridho. Membawa bola ke tengah tadi Rizky Ridho, arahkan bola kepada Elkan, dan kini Ivar Yener yang datang menjemput tadi. Kita lihat Ivar Yener. Pendek saja pada Mark Locke. Ke depan langsung arah ke Witan Sulaiman. Ke kiri ada Edo Febriansyah. Masih Edo. Siapa yang diberikan oleh Edo? Berusaha masuk ke dalam kotak penalti. Edo angkat di kotak penalti. Oh, dibuang saja oleh penjaga gawang, yaitu Rami Hamada. Tapi jatuh di kaki lagi ada Sadil Ramdhani. Masih Sadil. Oh, gagal tadi Sadil. Datang lagi bantuan. Kita Ivar Yener terlepas. Oh, serangan balik dari Palestina sangat berbahaya pada Anta Jabir. Kini Saleh Cihadi berusaha melewati Elkan Bagot. Dibuang saja oleh Edo Febriansyah. Sangat baik tadi. Bukan sebuah back pass menurut wasit Muhammad Usaid, meskipun bola tadi ditendang oleh Edo. Kini Indonesia, Asnawi kepada Sadil Ramdhani. Masih Sadil, umpan jauh ke depan, arahkan kepada Dennis Tristiawan, berlari cepat berduel dengan Muhammad Soleh. Nampaknya Muhammad Soleh pun mengalami kram. Soleh center back berpostur 186 cm. Kita lihat bagaimana pergerakan Edo sangat berbahaya. Namun ditiju saja oleh penjaga gawang Rami Hamada untuk menggagalkan serangan-serangan yang coba dilakukan para pemain Indonesia. Memang tempo agak sedikit menurun dari Palestina dan juga Indonesia. Serangan Indonesia tidak segencar di babak pertama melawan Palestina ini. Hingga menit ke 83 nampaknya Samir Kiam, yaitu Kamil Siam, digantikan kita lihat oleh nomor punggung 20 Hamid Sawafta. Dan sedangkan Muhammad Rashid digantikan oleh Adaya Kharab. Hamid Sawafta dan juga Ali Abdul Kharab. Kini Indonesia dari bawah, Elkan Bagot ke kiri, ada Edo Febriansyah. Masih Edo, lakukan sudah berbahaya. Oh, arahkan tadi maksudnya kepada Dendi, gagal tadi. Kini Uday Kharab, masih Uday tapi dilanggar nampaknya. Kita lihat oleh pergerakan yang dilakukan oleh Edo Febriansyah. Tendangan bebas buat Palestina. Kita lihat pelanggaran tadi dilakukan oleh Edo terhadap Uday Kharab. Uday Kharab nama lengkapnya adalah Uday Ali Abdul Rahim Kharab. Uday Ali Abdul Rahim Kharab. Kini Muhammad Soleh, center back Palestina, umpan panjang kepada Musa Farawi kepada Uday. Masih Uday Kharab di tengah, berdiri bebas di Kharab. Umpan langsung ke depan, arahkan kepada Islam Bitron namun gagal. Kini bola jatuh. Oh, sangat baik dari pergerakan gerak tipu dari Sadil Ramdhani. Masih Sadil mengiris sisi kiri pertahanan dari Palestina. Gagal memberikan umpan matang kepada Witan. Karena Witan memang sudah berlari lebih cepat ke depan. Kini bola posisi para pemain dari Palestina. Jatuh lagi kaki dari Sadil Ramdhani. Ada Witan Sulaiman, masih Witan. Umpan pensi pada Ivar Yener. Mengatur tadi kita lihat Ivar Yener kepada Sadil Ramdhani. Kembali kepada Ivar. Ada Mark Locke. Banyak permainan gelandang Indonesia sedikit lebih dinamis kini di babak kedua, tapi serangan tidak terlalu gencar lagi. Kini bola direbut tadi oleh Musa Farawi, bola disambut ke depan oleh penjaga gawang Rami Hamada, terjatuh di kepala dari Ivar Yener, terjatuh tidak Rami. Bola dikuasai para pemain Palestina. Ada Anta Jabir berusaha dikejar oleh Dennis Tristiawan, ke kiri tepatnya oleh Samir Jondi ke depan, arahkan kepada Abu Warda, dilanggar ketat oleh Asnawi Mangku Alam Bahar, kapten ke-11 Indonesia yang kini bermain buat klub Jeonnam Dragon di Liga 2 dari Korea.
dengan nomor punggung 13 Muhammad Nasir Abu Wardah, pemain yang memiliki napas kuda sehingga kerap berada di manapun bola berada, sehingga benar-benar sering ditemui para pemain Indonesia. Karena memang pemain Indonesia membawa bola, dia sudah langsung melapisnya. Tendangan bebas buat Palestina. Kita lihat Yasir Hamid meminta bola, yang kini bola dihadapi oleh Atta Jabir, langsung umpan ke depan arah ke kotak penalti. Ada kita lihat Elkan Bagot tadi mampu mengantisipasi bola. Kita lihat serangan cepat Indonesia, Farawi ke belakang kepada Romi Hamada, berusaha dikejar oleh Olitan Sulaiman. Pendek saja kita lihat tadi oleh Uday Kharup. Ke kiri tempati oleh Atta Jabir. Masih Atta Jabir. Lempar ke dalam saja buat Palestina. Tempati oleh Samir Jondi. Bek kiri dari Palestina. Agak sedikit menurun tempo permainan dari kedua kesebelasan di akhir-akhir babak kedua. 3 menit lagi, dua ke normal, pertandingan babak kedua akan segera berakhir. Skor masih tetap 0-0. Oh, hati-hati, Indonesia hampir terlepas tadi. Kini Edo ke belakang kepada Fadila atau Sahrul Trisna Fadila membuang bola keluar lapangan pertandingan dan bersihkan lempar ke dalam. Musa Farawi, bek kanan dari Palestina, melakukan lemparan ke dalam, arahkan langsung ke depan kepada Islam Bitron, digengi oleh Elkan Bagot. Oh, dilewati oleh Islam Bitron. Kini Uday berhasil digagalkan dengan sangat baik oleh pemain Indonesia. Edo kini serangan balik cepat. Oh, menunggu bola. Kita lihat tadi masih dikuasai oleh Yakub Sayuri. Masih Yakub sangat cepat. Umpan terobosan tadi masuknya kepada Sadir Ramdhani, namun bola terlalu jauh dikeluarkan ke Denny Selistiawan. Rami Hamada tendang bola. Kontrol yang baik dari Maklok, digagalkan tadi Maklok dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Muhammad Said. Muhammad Usaid tadi kena melanggar pergerakan dari Mahmud Nasir Abu Wardah, kita lihat, dan pantaslah jika mendapatkan kartu kuning dari wasit karena memang gerakan dari Maklok terhadap Mahmud Nasir Abu Wardah sangat berbahaya. Tendangan bebas buat Palestina. Muhammad Soleh masih 0-0, belum juga berhasil Indonesia untuk bisa menjebol gawang Palestina. Oh, sundulan tadi dari Yasir masih gagal. Kini bola jatuh di dada dari Yasir, masih Yasir. Siapa yang akan diberikan oleh Yasir ke kanan? Ada Musa Farawi, bek kanan dari Palestina yang maju ke depan, langsung ke depan arahkan pada Islam Bitron. Masih Islam Bitron, berusaha dia melewati Edo Ferdiansa namun gagal. Nah, kini Maklok umpan jauh ke depan. Oh, tidak ada pemain Indonesia yang memang sudah turun semua ke bawah. Ada Muhammad Soleh ke kiri, ada Samir Jondi, masih Samir Jondi arahkan kepada Mahmud Nasir Abu Wardah, ke belakang kembali. Kita lihat, oh, sangat berbahaya Jihadi tadi. Umpan ke depan, berbahaya. Digagalkan, kita lihat tadi oleh Ivar Jenner. Ya, tambahan waktu 3 menit yang diberikan wasit atau ofisial pertandingan di pertandingan babak kedua. Offside tadi pergerakan Denny Sulistiawan. Jadi kapten kini penjaga gawang Romi Hamada. Kita lihat bagaimana tackle yang sangat baik Arham Pratama saat masih merumput di babak kedua. Ini pergerakan dari Rafael Strike. Tendangan bebas Tawaf Tate kini pada Muhammad Nasir. Digagalkan dari serangan Nasir Abu Wardah oleh Rizky Ridho, tapi menghasilkan tendangan penjuru. Harus hati-hati Indonesia, kenapa bisa saja gol terjadi karena ini sangat berbahaya tendangan penjuru dari Palestina karena mereka memiliki pemain-pemain yang memiliki posisi sangat tinggi. Kini bola dihadapi oleh Islam Bitron. Islam Bitron. Ada sekitar 6 pemain Palestina di area kotak penalti. Lakukan sudah, tinggi datangnya berbahaya. Oh, hampir saja disambut tadi oleh Muhammad Soleh. Kini bola jatuh di kaki oleh Yakub Sayuri, sangat cepat berhadapan dengan Uday. Masih kita lihat Yakub Sayuri sangat cepat lagi. Oh, digagalkan
dilemparkan tadi oleh Musa Farawi. Serangan balik lagi. Akhirnya Ahmed Sawafta, masih Sawafta memberikan umpan ke kanan kepada Musa Farawi. Angkat ke kotak penalti berbahaya. Ada Elkan Bagot tadi penyambut bola. Kini serangan balik lagi dari Palestina. Ada kita lihat Mahmud Tashir. Umpan langsung di kotak penalti. Dibiarkan saja. Karena memang bola terlalu jauh tadi. Sehingga tidak membahayakan gawang Indonesia. 1,5 menit lagi pertandingan di waktu tambahan waktu babak kedua ini nampaknya akan segera berakhir. Kini Elkan Bagot menguasai bola ke kiri ditempati oleh Edo Febriansa, bek kiri Indonesia. Belakang kepada Elkan, arahkan kepada Rizky Ridho tapi di bola diambil alih oleh Mark Klok. Kini ada Rizky Ridho, masih Rizky, umpan langsung ke depan. Ada kita Asnawi Mangku Alam, umpan cepat langsung arahkan kepada Sadir Ramdhani, masih Sadir Ramdhani berputar-putar Sadir, arahkan ke Asnawi. Ada kita Evar Yenar, masih Yenar kembali kepada Asnawi, masih Asnawi. Kemudian kita akan cek pada Sadir Ramdhani lagi. Gagal Sadir Ramdhani untuk memberikan umpan terobosan pelan saja kepada Witan Sulaiman karena digagalkan oleh Mahmud Tashir. Abu Wada lempar ke dalam tadi kita lihat Witan kepada Ivar Yenar. Kini Mark Klok, masih Mark Klok umpan panjang ke kiri arahkan kepada Edo Febriansa, masih Edo dihadapi oleh Uday, masih Edo. Kini kita Yakub Syahir kembali kepada Uday. Ada kita lihat Ivar Yenar gagal tadi untuk meraih bola. Sawafta tadi digagalkan tadi oleh Indonesia. Kini Witan Sulaiman, masih Witan, Witan Sulaiman terlalu lama. Witan, masih Witan kembali bola diraih oleh Indonesia, tapi bola terlalu lama dikuasai oleh Witan Sulaiman. Hilanglah momen untuk memberikan umpan ke depan. Kita lihat bagaimana dihadapi dua pemain Witan Sulaiman dan wasit Muhammad Usaid dari Malaysia telah meniup fluid panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Palestina pada FIFA Matchday pada rangkaian spektakuler World Class Match Indonesia versus Palestina. Dan jangan dilupakan bahwa nanti malam Kamis dini hari pada pukul 1.30 ada pertandingan European Nation League antara Belanda melawan Kroasia yang disiarkan langsung oleh RCTI. Dan jangan dilupakan juga pertandingan yang sangat-sangat mahal harganya, sangat luar biasa besarnya, yaitu pertandingan antara Indonesia melawan Argentina, sang juara dunia 2022 yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada tanggal 19 Juni nanti pada pukul 19.30. Inilah Mark Klok. Pertandingan baru saja berakhir dan 0-0 tentu saja berarti Indonesia belum mampu kembali mengalahkan Palestina karena memang skor berakhir 0-0. Karena Indonesia pernah mengalahkan Palestina dengan skor 4-1 pada tahun 2011. Dan demikian pemirsa, selesai sudah kebersamaan kami untuk menayangkan secara langsung pertandingan yang sangat penting Indonesia melawan Palestina langsung dari Stadion Gelora Bung Tomo. Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas dan saya Bung Ahai mengucapkan terima kasih, selamat malam dan salam olahraga.